Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan anak-anak dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ekonomi atau homo economicus, yang artinya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Nah, salah satu caranya dengan melakukan transaksi jual beli. Proses jual beli itu sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama permintaan, kedua penawaran, dan ketiga harga keseimbangan, di mana ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, pernahkah kalian mengamati fenomena yang terjadi berkaitan dengan harga sembako menjelang hari raya? Benar, ketika menjelang hari raya, harga-harga sembako melonjak tinggi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako pada saat menjelang hari raya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Baik, untuk selanjutnya, pembahasan kita adalah tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa pada masing-masing orang tidaklah sama, karena masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda. Karena berbeda tersebut, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga makin tinggi, maka permintaan akan makin rendah. Sebaliknya, jika harga barang makin rendah, maka permintaan barang akan semakin tinggi. Kedua, pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya pun rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun meningkat pula. Demikian sebaliknya. Yang keempat, kualitas barang. Pada umumnya, orang menghendaki barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Selanjutnya yang kelima, harga barang lain yang berkaitan. Ada saat di mana barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti atau substitusi. Sebagai contoh, harga minyak goreng dari kelapa sawit lebih murah daripada harga minyak goreng dari kedelai. Sehingga permintaan minyak goreng dari kelapa sawit lebih tinggi daripada permintaan minyak goreng dari kedelai. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan semakin meningkat pula. Contoh, keluarga yang semula hanya terdiri dari suami dan istri, kemudian memiliki anak, maka kebutuhan akan bahan pangan pun mengalami peningkatan. Dan yang ketujuh adalah ramalan masa depan. Contoh, ketika pemerintah mengumumkan akan adanya terjadi kenaikan BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM sehingga terjadi antrian yang sangat panjang. Baik anak-anak, setelah kita memahami tentang pengertian permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, selanjutnya kita akan belajar hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menekankan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Dapat kita simpulkan, jika P naik, maka Q turun. Jika P turun, maka Q naik.
di mana P adalah price atau harga dan Q adalah quantity atau barang. Selanjutnya, kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergeser turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta atau sebaliknya. Pembahasan berikutnya adalah penawaran. Jika sedang belanja di pasar, tentu banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Dapat kita simpulkan, pengertian penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu serta tempat tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya, yang pertama, biaya produksi. Semua biaya produksi yang dilakukan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Contoh, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Yang kedua, tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia menghasilkan barang yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dengan jumlah besar. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi, di antaranya bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Selanjutnya, hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Dapat disimpulkan bahwa jika P naik, maka Q naik. Dan jika P turun, maka Q turun, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah barang. Apabila ditarik pada kurva penawaran, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan pembahasan kita yang ketiga adalah harga keseimbangan. Pernahkah kalian memperhatikan ibu saat belanja di pasar tradisional? Apa yang dilakukan oleh ibu saat membeli barang? Mengapa harga barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Berbelanja di pasar tradisional memerlukan keahlian tersendiri, yaitu tawar-menawar. Hal tersebut terjadi karena pada pasar tradisional pembeli memiliki kesempatan dalam menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar akan nampak ada kesepakatan, di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga penawar, sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian, harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut dinamakan sebagai harga keseimbangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, anak-anak, demikian materi pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan tugas pada link yang telah Ibu sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.